Halo teman-teman pecinta fotografi, bertemu lagi dengan saya Endang Sesiorina dalam program acara Kabar Fotografi di Banjar TV. Teman-teman, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semua. Semoga pada hari ini semua dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun dan tetap semangat dalam belajar fotografi ya. Teman-teman, sebelumnya saya mengingatkan dulu nih buat teman-teman yang mungkin baru saja bertemu dengan video ini. Teman-teman bisa menyimak episode-episode sebelumnya di channel YouTube-nya Banjar TV dengan program acara Kabar Fotografi. Jangan lupa di subscribe dan juga di like acaranya ya, biar gak ketinggalan nih episode-episode setelah ini apalagi gitu ya. Nah baik teman-teman, mungkin ada teman-teman juga yang bertanya apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber baik di acara-acara seperti acara-acara di kampus gitu ya, atau acara di perusahaan maupun untuk komunitas-komunitas yang membutuhkan narasumber sehubungan dengan fotografi. Silakan menghubungi saya melalui WA saya ataupun melalui Instagram saya. Jangan lupa di follow Instagramnya ya. Baik teman-teman, seperti biasa saya akan sharing mengenai tips maupun triks yang bisa teman-teman gunakan untuk memfoto apa gitu ya, apa saja. Nah kali ini tentang apa nih yang akan saya uraikan. Silakan teman-teman, mari kita simak bersama ya. Kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana tipsnya untuk mempercantik produk fashion. Jadi buat teman-teman yang ingin memulai usaha online ya, pastikan kita harus bisa membuat suatu visual yang bagus untuk berjualan. Jadi apabila kita ingin menyampaikan visual yang bagus ini, tidak hanya harus menggunakan kamera yang mahal gitu ya, yang profesional gitu, yang enggak. Sekarang ini smartphone juga bisa kita gunakan, karena sekarang kan smartphone sekarang kan udah mempunyai resolusi yang bagus gitu untuk kameranya ya, udah canggih-canggih lah. Nah ditambah lagi juga smartphone ini cukuplah untuk kita berjualan online, untuk kita menguploadnya di media sosial, platform-platform untuk jualan gitu ya, cukup kok, resolusinya cukup. Nah jadi buat teman-teman semua saya akan memberikan tips ini umum ya, tidak hanya untuk kamera profesional tapi juga untuk smartphone gitu. Nah jadi apa saja sih kita itu yang harus kita perlukan gitu agar bisa kita memvisualisasikan produk kita, mempercantik produk passion kita gitu. Yang namanya juga produk passion ya, produk untuk passion, untuk kecantikan gitu ya. Otomatis kita harus bisa menyampaikan kepada klien bahwa produk kita ini benar-benar produk yang bisa membuat mereka lebih terlihat lebih cantik gitu dan menarik. Nah, oke. Seperti yang kita tahu, fotografi itu kan adalah melukis dengan cahaya. Jadi kita tuh harus tahu dulu nih jenis-jenis dari cahaya-cahaya yang akan kita gunakan pada saat kita memfoto. Nah, tips pertama yang harus teman-teman perhatikan itu adalah kita kenali dulu produk yang mau diperjualbelikan. Karena kan jenis pakaian itu bermacam-macam ya, bermacam ragamnya gitu. Nah, jadi kita harus bisa memvisualisasikan dengan baik dan benar, menunjukkan warna yang seasli-aslinya gitu. Jangan sampai hasil foto itu tuh merubah warna dari aslinya gitu. Nah, bicara tentang cahaya, di dalam kamera itu biasanya ada namanya WB atau white balance.
Jadi white balance ini yang penting sekali teman-teman perhatikan dalam pencahayaan ya. White balance kita gunakan itu berapa, Kelvinnya berapa gitu ya dalam kamera, misalnya Kelvinnya berapa yang kita pakai gitu. Nah, jangan sampai salah. Karena apabila kita salah menggunakan Kelvinnya, nanti akan mempengaruhi dari warna, berubah warna dari produk passion kita tadi gitu kan. Misalnya nih ya, misalnya kita mau memotret itu di waktu pagi hari ya, kalau kita menggunakan natural light gitu, kita terus memotonya pagi hari. Yang namanya pagi hari itu bisa cenderungnya warnanya warm ya. Kalau siang itu cenderung warnanya menjadi flat atau putih gitu, itu kalau siang. Terus kalau kita menggunakan malam atau sore cenderung ke malam, itu akan dia lebih cenderung ke biru atau dingin. Nah, itu harus teman-teman pahami ya tentang menggunakan Kelvin ini. Bagi teman-teman yang menggunakan kamera pro, biasanya kan Kelvinnya diatur betul-betul, jangan sampai salah. Jadi kita harus tahu timing yang tepat menggunakan WB tersebut ya, white balance tersebut gitu. Misalnya nih, terutama nih ya, kalau misalnya kita mau foto, memotret pakaian itu berwarna putih gitu. Jadi kalau kita memotret pakaian warna putih, kita terus menggunakan WB yang salah, nanti dia akan merubah warna putih tersebut ya. Jadi kalau kita misalnya Kelvinnya salah, ukuran Kelvinnya salah gitu, nanti dia akan berubah jadi kalau yang dingin tuh dia nanti berubah jadi warnanya agak biru-biru muda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba foto produk kita tadi, kita foto terutama misalnya pakaian warna putih misalnya. Nah, kita perhatikan apabila warnanya nanti agak biru-biru muda gitu, nah ini berarti salah nih sudah. Kita harus atur white balance kita. Nah, atau bisa juga foto kita itu agak ke putih gading gitu ya, putih tulang kita bilang gitu ya. Nah, itu artinya salah juga nih, agak kekuningan ini. Nah, ingat, atur lagi white balance-nya. Jadi kita harus tahu persis settingannya ya. Kenali betul kamera kita, settingannya bagaimana untuk white balance. Ini penting sekali untuk passion ya, karena warna natural yang reals itu pasti dibutuhkan sekali oleh klien ya. Mereka pasti menanyakan, ini real pics kah, kayak gitu kan, warnanya betul kah begini gitu. Jadi dalam berbisnis online itu ya, kita harus bisa nih menyampaikan visual yang sesuai dari bahan yang ingin kita jual. Nah, tadi kita baru bicara warna, belum lagi kita bicara bahan ya kan. Yang namanya juga fashion, bahannya banyak ya, ada yang kaos, ada yang spandek, ada yang brokat, ada yang polyester, ada yang chiffon, sutra, macam-macam ya. Nah, itu kan produk fashion kan seperti itu. Jadi kita harus betul-betul tahu dulu nih bahan dari produk fashion kita. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan bisa menyampaikan, memvisualisasikan kepada klien, ini loh bahan produk kita adalah ini. Itu harus nampak gitu. Jadi foto kita itu harus menunjukkan bahan dasar dari produk kita gitu ya. Jadi jangan sampai salah gitu. Makanya sangat penting sekali yang namanya pencahayaan gitu, mengatur pencahayaan kita. Nah, dalam memfoto itu makanya penting untuk bisa menyampaikan, memvisualisasikan produk tadi, kita mengambil foto-foto yang dengan detail-detail produk ya. Jadi kita ambil detailnya nampak kayak gitu. Jadi ada nanti foto yang tidak hanya dari jarak jauh, tapi kita ngambil dari jarak yang dekat, yang memperlihatkan detail dari produk kita, sehingga bahan dari produk passion kita itu tervisualisasikan dengan nyata kepada klien atau calon pembeli gitu. Ingat ya, itu paling utama. Lalu yang berikutnya juga kita harus memotret produk itu satu persatu ya. Jadi harus satu persatu. Jadi jangan sampai produk itu hanya dikumpulin banyak jangan. Jadi kita perlu moto dia juga satu persatu di styling produknya, dan
pastikan produknya tidak kusut ya, terutama pakaian. Karena kalau kusut kan nanti tidak bagus tuh kelihatannya, orang jadi bingung, malah ini kok lecek kayak gitu, dikira malah bukan pakaian baru gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu berikutnya tentu saja kita harus memperhatikan alas foto yang kita pakai. Misalnya nih, alas fotonya kita bisa menggunakan karpet gitu, misalnya ada karpet bulu-buluan gitu, itu bisa kita gunakan ya. Tapi ingat jangan sampai terlalu banyak tekstur ya. Jadi kalau bisa sih yang polos saja. Kalau ada tekstur pun teksturnya yang minimalis saja, jangan terlalu banyak gitu teksturnya. Nah, jadi yang pertama mungkin kita bisa menggunakan alas foto seperti karpet atau kayu gitu ya, atau mungkin kita bisa juga menggunakan meja dengan alas putih gitu ya, atau misalnya bangku-bangku yang ada alas putih gitu, alas-alas yang warnanya masih natural lah ya, netral gitu. Atau ada juga nih yang banyak dijual di online gitu ya, Likebox namanya. Nah, Likebox ini sebenarnya kita juga bisa bikin sendiri, itu kan dari kardus gitu, terus kita usahakan diberi warna putih, serba putih gitu kan. Kemudian ada juga yang bahannya dari kalkir gitu, pokoknya yang pasti yang berwarna terang. Nah, di situ biasanya itu untuk produk-produk yang kecil ya, bukan pakaian gitu, itu masih dalam produk fashion, tapi mungkin sepatu gitu ya fashionnya, atau tas kecil gitu, bukan yang produk pakaian. Kalau produk pakaian, kalau pakai Likebox yang nggak cukup ya. Baik. Nah, kalau misalnya kita adalah pakaian yang besar gitu, passion kita adalah pakaian yang cukup besar gitu ya, artinya kita gunakan yang lain dong, jangan Likebox. Kita gunakan hanger ya. Jadi hanger itu sangat penting sekali, itu adalah salah satu properti foto passion yang sangat bermanfaat sekali. Karena hanger itu bisa menggantung baju, pakaian gitu, rok, celana, bahkan hijab gitu ya. Jadi banyak sekali yang bisa digantung di hanger. Jadi kalau teman-teman produk fashionnya mempunyai produk fashion, baiknya kita mempunyai properti hanger ya. Jadi hanger ini tapi catatan, hangernya jangan yang berwarna-warni ya. Pakai hanger yang warnanya natural gitu, pakai warna netral, warna polos gitu. Atau mungkin yang bagus adalah yang berbahan kayu misalnya. Nah, itu kan warnanya sangat alami sekali gitu. Jadi ingat, memakai hanger tapi jangan menggunakan hanger yang berwarna-warni, nanti terlalu mencolok gitu dia. Nah, lalu gunakan juga konsep foto mix and match yang juga menarik agar jadi inspirasi orang yang membeli. Maksud mix and match di sini misalnya nih, kalau misalnya teman punya passionnya adalah pakaian baju apa gitu ya, terus ada lagi jaketnya, terus ada lagi celananya, di mix aja. Maksudnya bagaimana caranya orang untuk memakai dalam stylingnya gitu. Dia memakai celananya ini, bajunya ini, sepatunya ini, kaosnya ini. Nah, itu adalah produk fashion mix and match. Nah, kalau perlu seperti itu difoto ya, teman-teman yang jualan online ini ya, yang produk fashion kalau bisa perlu punya foto yang ada mix and match-nya. Oke. Lalu kita bisa menggunakan angle apa? Angle tidak usah bingung-bingung, kita bisa aja menggunakan angle flat lay, kita foto dari atas gitu. Jadi pakainya taruh aja di bawah gitu, mix and match tadi ya, taruh disusun rapi di bawah, terus kita foto dari atas menggunakan angle flat lay dengan alas yang tadi ya, yang polos kayak gitu ya, yang jangan terlalu banyak teksturnya. Gunakan teori warna jangan lupa ya. Lalu kita perlu mungkin mengedit, hati-hati dalam mengedit, jangan gunakan filter yang berlebihan, kita cukup mengedit warna-warnanya yang biasa-biasa saja. Tambahan terakhir nih, mungkin perlu kita watermark foto kita. Kenapa? Karena kita menghindari adanya penyalahgunaan foto, kita sudah capek-capek memoto, ternyata dipakai oleh orang lain yang juga dia mungkin jualan yang sama gitu passionnya, tapi dia menggunakan foto kita. Jadi pakailah watermark. Nah, itu tadi ada 5 ya, sekitar 5 tips yang bisa saya berikan buat teman-teman semua bagaimana mempercantik produk fashion, jualan fashion di online ya, supaya cantik gitu ya fotonya dan dilirik oleh calon pembeli kita. 3, 2, 1.
Teman-teman, demikian tadi sharing dari saya tentang tips bagaimana caranya mempercantik jualan online produk fashion ya. Jadi mudah-mudahan tadi bisa disimak ya dengan baik. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa mempraktekkannya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin bertanya silahkan di WA aja saya, di nomor WA saya maupun di Instagram saya boleh, atau mungkin di email saya juga boleh dikirimkan email. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan juga silahkan ya. Nanti bisa kita bahas pada episode berikutnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi pada episode berikutnya. Jangan lupa selalu saksikan saya Endang Sasyurina dalam program acara Habar Fotografi di Banjar TV. Sampai bertemu lagi.